Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul CGP Angkatan 11 dari Kota Magelang akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Di awal mari kita pahami kembali makna pendidikan menurut Belanda dan juga menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut pemerintahan Belanda saat itu, pendidikan adalah memenuhi kebutuhan terendah untuk melayani pemerintah Belanda. Pendidikan Belanda saat itu hanya untuk mendidik calon pegawai yang pada nantinya akan bekerja di bawah pemerintahan Belanda, sehingga mereka dikatakan merdeka tetapi untuk Belanda. Sedangkan Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Merdeka berarti secara lahir bebas, secara batin juga mandiri, tidak dalam kekangan orang lain. Sehingga pendidikan bisa dimaknai dengan menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupan dengan tertib untuk keselamatan dan kebahagiaan lahir maupun batin. Sebelum mempelajari modul, ini adalah contoh cerita KPM di kelas saya sebelumnya. Saya mengajar di pelajaran bahasa Inggris pada salah satu materi atau salah satu percakapan, yaitu tentang describing people. Saya mengajarkan anak-anak melakukan penilaian dengan mengambil nilai dari pidato mereka. Tetapi apa yang saya sampaikan adalah teks yang sama sudah saya sediakan, kemudian anak-anak harus menghafalkan dan maju satu persatu. Di samping itu, mereka juga mendeskripsikan orang yang sudah saya tentukan. Mereka tidak saya beri kesempatan untuk mencari referensi atau menentukan siapa-siapa yang akan dideskripsikan di dalam pidato mereka. Bisa saya katakan bahwa pembelajaran saya sebelumnya itu bersifat 4T. Meskipun yang pertama tujuannya sama, yaitu mengajarkan tentang describing people, bagaimana siswa bisa mendeskripsikan seseorang, tetapi saya menentukan topik semuanya sama, kemudian saya menyediakan teks yang sama agar mereka mudah untuk menghafalkan, dan yang terakhir adalah 4T. Dari 4T itu adalah terputus, di mana hasil dari diskusi mereka, hasil dari pidato mereka itu berhenti sampai situ saja, tidak bisa terdokumentasikan atau terbukukan menjadi sebuah karya karena topiknya sama dan juga teksnya sama. Nah, setelah saya mempelajari modul, maka di dalamnya ada hal yang menginspirasi saya, yaitu tentang penyamaan atau similaritas antara kodrat alam dan kodrat zaman. Ini yang harus saya sesuaikan karena ternyata anak-anak itu tidak bisa dipaksa dengan topik yang sama, atau mereka dianjurkan, dipaksa untuk menceritakan idola yang sama. Kita lihat bahwa karakter anak SMP itu adalah masa-masa di mana mereka mengeksplorasi sesuatu. Ada 4 hal yang menurut saya menjadi sifat khas dari anak-anak usia SMP. Yang pertama, anak-anak itu adalah anak-anak yang labil. Mereka masih belum stabil emosinya. Yang kedua, usia remaja SMP itu mereka mulai untuk mengetahui, mengenal idola mereka masing-masing, yang itu tidak hanya dari dalam negeri tetapi kebanyakan dari luar negeri, dan itu kadang jauh dari jangkauan seorang guru. Yang ketiga, anak-anak usia SMP adalah anak-anak yang independen. Mereka merasa bebas, mereka merasa menjadi sudah dewasa, tetapi mereka masih butuh panutan, mereka masih butuh tuntunan. Di samping itu, mereka adalah anak-anak yang tumbuh secara kreatif. Ide-ide mereka kadang tidak sempat kita pikirkan. Nah, 4 hal yang mendasari karakter anak SMP ini yang kemudian membuat saya harus menyesuaikan antara kodrat alam dengan kodrat zaman mereka. Kemudian mindset saya berubah. Perubahan yang ada di dalam kelas itu saya dasari dengan kata 3BT. BT yang pertama adalah bebas terarah. Mereka saya bebaskan untuk mempelajari, mendeskripsikan seseorang tetapi tetap terarah. Yang kedua adalah bebas terukur. Meskipun mereka bebas untuk menentukan topik, menentukan idola mereka, tetapi tetap terukur. Artinya tetap akan ada penilaian, di mana penilaian
bisa menyampaikan pidato dengan tanpa teks dengan yang menggunakan teks itu akan mendapatkan nilai yang berbeda. Yang terakhir adalah bebas terstruktur. Meskipun mereka menyampaikan idola yang mereka sukai, yang menjadi dambaan mereka, atau yang mempunyai sisi positif untuk mereka, tetapi mereka tetap harus bebas terstruktur. Terstruktur di sini adalah secara unsur kebahasaan untuk mempelajari describing text tersebut. Setelah itu, saya mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah menyusun modul ajar yang saya sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang kedua, saya juga berkoordinasi bersama guru makal untuk meminta pendapat dan masukan mereka. Di samping itu, di awal tahun pelajaran itu kita sudah ada kesepakatan dengan beberapa guru bahasa Inggris bahwa nanti di akhir itu anak-anak setiap tingkat itu akan mendapatkan materi atau produk yang berbeda. Untuk kelas 7 itu speech, kemudian kelas 8 adalah storytelling, dan kelas 9 adalah naratif. Yang terakhir, saya membuat kesepakatan dengan siswa. Karena ini membutuhkan waktu untuk persiapan, maka saya kesepakatan dengan siswa kapan mereka siap untuk bisa saya ambil penilaian. Anak-anak juga saya beri waktu untuk mempersiapkan diri. Di antaranya yang pertama, siswa mencari sumber inspirasi melalui internet. Siapa tokoh yang akan disampaikan, siapa tokoh yang akan diulas, dan juga siswa berdiskusi cara pengucapan yang benar, pelafalan yang tepat, kemudian gestur dan sebagainya. Juga pada saat penilaian, anak-anak saya beri kebebasan untuk menentukan siapa yang sudah siap untuk maju terlebih dahulu. Dan dari contoh gambar di sini, maka ada yang terlihat sudah bisa menghafalkan tanpa teks, kemudian ada juga yang kemudian masih menyampaikan pidato dengan menggunakan teks. Ada yang ditulis dengan tangan, ada yang diketik. Ini sesuai dengan kemampuan mereka, dengan kemampuan kapasitas mereka untuk menghafalkan. Di akhir pembelajaran, saya meminta beberapa anak untuk bisa menyampaikan testimoni mereka atau kesan mereka ketika mereka mendapatkan pelajaran dengan model seperti itu. Dan beberapa dari mereka mengatakan bahwa dengan metode pidato menggunakan bahasa Inggris itu melatih mereka untuk berani berkomunikasi, sehingga secara tidak langsung kosakata bahasa Inggris mereka itu juga akan bertambah. Di samping itu, karena mengangkat topik yang mereka sukai, maka pembelajaran menjadi menyenangkan. Mereka juga bisa menjadikan karya mereka dalam buku yang akan dijadikan referensi bagi adik kelas mereka nantinya. Senang rasanya anak-anak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka bisa mendiskusikan tokoh idola mereka, dan juga di samping itu bisa menambahkan kemampuan mereka dalam belajar bahasa Inggris. Kesan yang disampaikan dan juga pesan yang diutarakan oleh anak-anak itu membuat saya senang. Ini adalah review atau kesan yang disampaikan oleh partner mengajar bahasa Inggris di sekolah saya, dan di situ beliau juga mengatakan bahwa saya benar-benar sudah melakukan speech di kelas 7 sebagai hasil dari kesepakatan sesama guru bahasa Inggris. Kemudian apa yang saya lakukan dengan naskah atau karya yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak, saya memutuskan seperti yang saya katakan dengan anak-anak bahwa saya akan membukukan, akan menyusun karya siswa itu menjadi sebuah buku yang pada nantinya akan bermanfaat untuk pembelajaran saya berikutnya, atau mungkin bisa juga dipakai untuk adik kelasnya. Tentu saja dari naskah-naskah yang masuk itu saya seleksi naskahnya karena terlalu banyak. Setelah saya seleksi, saya pilih, kemudian saya kelompokkan. Saya kategorisasi berdasarkan pilihan anak-anak. Dan ternyata ketika saya kelompokkan itu terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama adalah deskripsi ilmuwan, kemudian sebagian mereka juga mendeskripsikan tokoh Islam. Setelah itu, urutan terbanyak berikutnya adalah mendeskripsikan atlet yang mereka sukai, kemudian mendeskripsikan artis,
Dan yang paling banyak yang dibuat oleh anak-anak adalah mendeskripsikan keluarga dari orang tua mereka, ayah, ibu, maupun kakak yang memiliki inspirasi positif bagi perkembangan mereka sampai saat ini. Di awal saya tidak menentukan topik ini, tetapi ketika saya kelompokkan ternyata menjadi 5 kelompok besar. Berdasarkan kategorisasi yang saya sebutkan tadi, kemudian saya melakukan pemesanan kepada salah satu penerbit, dan di situ ada kesepakatan kapan akan selesai untuk editingnya dan sebagainya, dan ditargetkan nanti bulan Agustus itu bisa selesai. Yang terakhir, saya akan menyampaikan perasaan saya setelah saya mempelajari modul 1.1, memahami arti pendidikan dan juga bagaimana seharusnya kita sebagai pendidik menyesuaikan antara kodrat alam dengan kodrat zaman. Sehingga setelah itu perasaan saya yang tumbuh adalah yang pertama, saya merasa memberi siswa itu haknya. Ketika saya bisa membebaskan mereka untuk memilih idola mereka, memilih topik yang mereka sukai, memilih cara mereka mendeskripsikan, cara mereka mempresentasikan, itu saya merasa memberikan siswa itu haknya. Yang kedua adalah mengikuti perubahan. Saya mendapatkan banyak pelajaran dari yang disampaikan oleh anak-anak. Tokoh-tokoh yang mereka sampaikan itu tidak semuanya saya kenal. Di sini saya mengikuti perubahan zaman yang dilakukan oleh anak-anak. Dan yang ketiga tentu saja dari testimoni yang disampaikan oleh anak-anak, siswa itu juga merasa bahagia dan merasa mampu dalam menyampaikan, dalam belajar bahasa Inggris. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.